Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya, Gatot Widayanto, di channel saya Better Life, dan mudah-mudahan di saat ini Anda dalam keadaan baik-baik. Baik, kita sudah masuk di bab terakhir ya dari buku HBR's 10 Must Read on Leadership. Ya, bukunya sangat bagus dan sudah 9 bab, bahkan 10 bab ya, saya baca semuanya keren. Ya, saya rasa saya juga perlu membuat tambahan 1 episode untuk merajut ya, mulai dari bab 1 sampai bab 10 itu apa sih ya, esensinya apa gitu. Jadi harus ada benang merahnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, untuk saat ini kita bahas khusus yang bab terakhir, yaitu bab 10, judulnya In Praise of the Incomplete Leader. Ditulis oleh Deborah Ancona, Thomas Malone, Wanda Olivorski, dan Peter M. Senge. Ya, Peter M. Senge itu sudah sangat terkenal ya dengan The Fifth Discipline-nya itu ya, dan dia pernah datang ke Jakarta. Waktu itu saya diundang oleh salah satu kementerian, sayangnya saya nggak bisa hadir waktu itu. Tapi saya selalu menyukai buku-bukunya Peter M. Senge ini karena memang selalu bagus gitu. Baik, kita lanjut ya. Jadi ini sudah masuk ke bab yang ke-10 dan judulnya adalah The Incomplete Leader, In Praise of the Incomplete Leader. Nah, kita harus definisikan dulu tuh apa tuh incomplete leader. Terus terang pada saat saya membuka buku ini, saya belum membaca chapter ini, saya berpikiran bahwa ini kok aneh ya, kok incomplete leader gitu. Biasanya kan complete ya. Dan ternyata di dalam introduction-nya di awal dari artikel ini, keempat penulis ini mengulas lebih dahulu ya, bahwa setiap orang tahu bahwa kita semua maunya menjadi seorang leader yang komplit, ya benar-benar yang paripurna, yang sempurna. Sayangnya nggak ada, ya. Jadi nggak ada si leader yang sempurna. Kalau saya ditanya, jawabannya ada. Hanya satu orang di dunia ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. That's the only person on planet Earth yang benar-benar complete leader, ya. Nah, artinya yang lainnya kita semua adalah incomplete leader. Ya, nah kemudian empat penulis ini dengan mudahnya, dengan gamblangnya, dengan gaya penulisan yang menurut saya baik sekali, mendefinisikan di awal apa itu incomplete leader, yaitu seseorang yang sebetulnya bukan inkompeten. Jadi beda, incompetent leader sama incomplete leader itu beda. Kalau inkompeten itu ya memang nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi kalau incomplete leader itu striving for excellence, terus-menerus memperbaiki dirinya supaya dia menjadi seorang leader yang jauh lebih baik ya. Tidak hanya sekedar mencapai komplit, tapi jauh lebih baik daripada yang sekarang. Jadi ini jelas ya. Incomplete leaders itu berbeda dari incompetent leaders. Ya, karena ciri-ciri dari incomplete leader itu ada 3. Mereka tahu mereka tuh bagus dalam hal apa. Misalnya dalam hal komunikasi, dalam hal berhubungan dengan orang lain, dalam hal bisnis, ya mereka jagonya lah gitu. Nah, kemudian mereka juga tahu mereka nggak bagusnya di bidang apa. Ya, jadi ini juga keren sekali ya. Jadi artinya tidak sekedar mereka ini bagus dalam hal tertentu, tapi dia juga tahu bahwa mereka itu tidak bagus dalam hal apa. Ya, jadi ini merupakan suatu hal yang perlu kita cermati dengan baik. Ya, nah itu pertama. Kemudian yang kedua, mereka tahu hal-hal mana yang mereka tidak ini seperti saya sebutkan tadi, dan mereka memiliki judgement yang bagus ya mengenai bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan orang lain
untuk membangun kekuatan mereka. Jadi mereka tahu ada kelemahan di mana, dan mereka tahu ada orang lain yang kuat di area itu. Ya. Nah, tujuannya apa? Supaya dia bisa memberikan offset. Ya, offset itu mengatasi kekurangannya dia, keterbatasannya dia. Jadi cakep ya, definisinya incomplete leader ini adalah orang yang memang sebetulnya selalu mencoba lebih baik, bukan orang yang nggak kompeten. Ya, kalau itu beda lagi, ya, bukan incompetent leader. Nah, kemudian ada beberapa hal yang akan kita ulas secara detail. Ada 4 hal yang merupakan capabilities dari seorang incomplete leader. Ya, yaitu pertama adalah sense making. Ya, jadi mereka nyebutnya adalah the 4 leadership capabilities di dalam suatu organisasi selalu memerlukan, atau organisasi apapun selalu memerlukan orang-orang dengan capabilities berikut ini. Pertama adalah sense making, yaitu orang yang bisa menginterpretasikan semua perkembangan terakhir dari lingkungan yang ada di sekitarnya, baik itu lingkungan bisnis maupun lingkungan di mana dia sebagai leader, sebagai katakanlah dia di non-profit organization atau dia di kementerian gitu ya, atau lembaga. Jadi dia selalu tahu situasi terakhir. Kalau bisnis ya persaingannya seperti apa dan bagaimana mereka bisa mengatasi persaingan, itu masuk dalam kategori sense making. Ya, kalau di orang-orang human capital biasanya nyebutnya business acumen, ya. Jadi ketajaman bisnis dia. Kemudian yang kedua adalah ini kaitannya dengan membangun hubungan yang saling mempercayai dengan orang lain. Inilah yang disebut dengan capability yang dia sebut sebagai relating. Jadi relating with others in order to build a trusting relationship. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah visioning, yaitu bagaimana dia bisa mengkomunikasikan suatu gambaran masa depan yang jelas. Ya, jadi ini capability ketiga. Dan terakhir capability yang disebut dengan inventing, yaitu coming up with new ways of doing things. Jadi selalu berinovasi, selalu mencari penemuan baru. Ya, jadi adanya hanya 4 hal ini yang disimpulkan oleh 4 penulis ini. Namun kita lihat sebetulnya kalau kita urai 4 capability ini apa saja. Ya, jadi ini kita bisa lihat di dalam tabel ini. Silakan nanti tabelnya kalau sempat ada screenshot atau apa gitu ya. Nanti juga akan saya taruh di blog saya, The Value Quest. Ya, silakan nanti download PDF filenya di sana. Kita mulai dengan sense making ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah yang di sebelah pertama ya, row pertama. Apa artinya? Adalah orang-orang yang secara terus-menerus memahami perubahan-perubahan yang ada di bisnisnya dan mencoba menginterpretasikannya di dalam konteks bisnis atau organisasinya dia dan konteks industri atau sektor di mana perusahaan dia berada. Ya, ini yang disebut dengan sense making. Jadi dia tahu tuh mana siapa-siapa yang menaikkan harga, siapa-siapa yang membanting harga, dan bagaimana perkembangan pasar ya. Semua yang orang bilang nyebutnya adalah bisnis ya, pokoknya pengetahuan mengenai bisnis. Nah, ini ada contohnya, yaitu seorang CEO yang menanyakan ya, bagaimana sebetulnya teknologi atau perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi dengan struktur industri di mana perusahaan itu berada. Ya, bagaimana pengaruh globalisasi terhadap labor atau labor market, tenaga kerja yang ada di dunia ini terhadap strategi rekrutmen kita. Ya, ini adalah sense making. Jadi semua yang kaitannya dengan bisnis. Nah, ini penulis juga memberikan beberapa sinyal ya. Kapan Anda memerlukan bantuan kalau sense making Anda itu kurang? Ya, saat mana sense making Anda itu dianggap perlu mendapatkan bantuan? Bantuan bisa jadi
orang lain, bisa dari konsultan, dari coach dan sebagainya ya, atau mentor gitu ya. Pertama, kalau Anda selalu merasa bahwa Anda yang lakukan itu selalu benar, maka berarti Anda perlu bantuan ya. Karena nggak mungkin ya. Kita dalam situasi bisnis seperti apapun ya, selalu kompleks ya. Terus kita selalu benar itu nggak mungkin. Ada kalanya tentu kita salah ya. Kemudian yang kedua adalah kita seringkali dibutakan ya, blindsided ya dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam perusahaan kita. Jadi kita nggak tahu perubahan yang ada di perusahaan kita apa, dan juga yang perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis kita, di industri kita ya. Kemudian juga kita merasa resentful atau merasa kita tuh kayak putus asa, sedih gitu ya, atau merasa bahwa tidak puas gitu ya, bila ada perubahan-perubahan yang ada di bisnis. Jadi seolah-olah maunya bisnis ya seperti kemarin ya, maunya ya apa yang kita produksi ya dimakan oleh pasar gitu ya. Padahal nggak seperti itu kan. Namanya bisnis pasti ada saja hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Ya inilah yang disebut dengan kita jangan merasa bahwa semuanya itu akan tetap. Kemudian yang kedua adalah relating, ya, yaitu building trusting relationships, balancing advocacy, explaining your viewpoints with inquiry, ya, inquiry, listening to understand others' viewpoints, and cultivating networks of supportive confidence. Ya, ini menarik ya. Jadi membangun hubungan baik yang saling mempercayai itu sangat penting sekali. Karena ini tidak sekedar kemampuan Anda melakukan advokasi atau mencoba menjual ide Anda, ya, tapi juga bagaimana Anda juga diberi ketajaman untuk mendengarkan pendapat orang. Jadi tidak hanya pendapat kita saja. Untuk apa? Supaya kita bisa mendapatkan tim support yang bisa kita percaya. Ya, jadi ini tugasnya berat sekali, relating, dan ini never ending journey, terus menerus harus kita lakukan. Ini ada contohnya, Herb Kelleher ya, ini kita semua sudah pernah, pasti semua buku bisnis atau manajemen pernah menyinggung yang namanya Southwest Airlines, di mana CEO-nya yang legendaris Herb Kelleher itu selalu mencoba berupaya untuk membangun hubungan saling mempercayai dengan karyawannya, ya. Dia tidak segan-segannya mengatakan kepada karyawannya bahwa dia sangat menyukai karyawannya, sangat mencintai mereka, dan membangun suatu hubungan emosional yang sangat kuat, ya. Dan bahkan dengan kompensasi dan profit sharing yang menarik. Jadi tidak hanya sekedar mulutnya yang baik atau hubungan yang baik, tapi juga dikasih bonus yang baik, dikasih profit sharing, atau bahkan mungkin dikasih stok gitu ya, atau saham dan sebagainya. Ya. Nah, kapan Anda perlu bantuan? Yaitu kalau Anda sering menyalahkan atau finger pointing, ya. Blame others for failed projects. Jadi kalau proyeknya gagal, Anda menyalahkan orang lain. Nah, ini tanda-tanda Anda perlu bantuan atau relating Anda kurang bagus. Kemudian feel others are constantly letting you down or that they can be trusted. Ya, artinya Anda selalu negative thinking bahwa orang itu maunya menjatuhkan Anda. Ya, padahal belum tentu kan. Ya, ini perasaan Anda aja seolah-olah kayak orang mau menjatuhkan Anda. Padahal belum tentu, perlu bukti juga. Ya. Kemudian yang terakhir, Anda perlu bantuan bila Anda sering sekali mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, frustrasi, ya, kemudian mendapatkan argumen dari interaksi yang Anda lakukan dengan orang lain di organisasi Anda atau dengan pelanggan gitu ya. Itulah saatnya Anda untuk berkonsultasi untuk mendapatkan bantuan dalam meningkatkan relating Anda, ya. Ini baru 2 ya, kita lanjut ya.
dengan yang selanjutnya, yaitu visioning. Ya, visioning itu adalah, kita semua sudah tahu ya, definisinya adalah creating credible and compelling images of a desired future that people in the organization want to create together. Jadi visioning ini tidak hanya impian-impian kosong, tapi juga impian yang menjual sehingga orang lain tertarik untuk mengikutinya. Jadi bukan hanya sendiri, tapi orang di dalam organisasi Anda itu semua tertarik untuk mengikuti Anda menuju visi ini. Ya, contohnya adalah ini pendirinya IB, Pierre Omidyar, itu yang mencoba membuat suatu cara untuk large scale retail, jadi retailing yang besar lagi, ya, di mana mereka menetapkan bahwa pelanggan itu yang menjadi penanggung jawab atau pelanggan itu yang melakukan sendiri transaksi itu, termasuk dalam hal informasi atau tukar menukar value itu dalam pengertian jual beli lah ya, gitu ya. Jadi ini termasuk di dalamnya, kita tahu IB itu adalah untuk auction ya, untuk lelang ya. Jadi mereka lah yang menentukan, hanya platformnya menggunakan IB. Kemudian kapan Anda memerlukan bantuan? Kalau Anda selalu bingung ya terhadap apa yang terjadi di organisasi Anda. Misalkan, kenapa sih kita melakukan ini? Kenapa sih ini menjadi penting? Ya, jadi Anda tidak bisa melihat atau mencari makna dari suatu kejadian dikaitkan dengan aspek strategis dari bisnis Anda. Nah, itu saatnya Anda memerlukan bantuan. Kemudian tidak bisa mengingat kapan Anda itu merasa excited ya terhadap pekerjaan Anda. Jadi kalau Anda sudah mulai lemes, mulai kayak hopeless gitu ya, sudah bekerja cuman ya asal bekerja aja gitu ya, itu saatnya Anda perlu dibantu dalam hal visioning. Kemudian yang terakhir adalah bila Anda kekurangan suatu perasaan big picture, ya, melihat segala sesuatu dari hal yang lebih besar dari sekedar yang Anda lihat. Misalkan menjumpai masalah komplain dari nasabah, Anda hanya fokus pada kenapa sih nasabah ini komplain, kenapa nggak cepat aja kita selesaikan. Padahal kalau Anda bisa melihat dari kacamata yang lebih besar lagi, jangan-jangan memang ada sesuatu yang secara konsisten salah dalam proses bisnis Anda. Ya, sehingga ujung-ujungnya customer tidak puas, customer komplain. Ya, ini yang harus kita hindari. Terakhir adalah capability yang sifatnya inventing, yaitu creating new ways of approaching tasks or overcoming seemingly insurmountable problems to turn vision into reality. Jadi ini adalah mencari cara-cara inovatif bagaimana agar visi itu tercapai, ya, karena visi itu kita udah yakin bagus ya, dan harus dijawantahkan, ya, harus diimplementasikan. Misalnya kalau connecting people, what it means dengan connecting people, gitu ya. Ini harus diuraikan secara detail gitu supaya implementasinya tidak ngawang-ngawang gitu ya. Nah, ini ada contohnya. CEO-nya IB, Meg Whitman, itu mencoba membantu foundernya tadi dalam online retailing untuk mencari cara-cara dengan melakukan pertukaran atau apa ini namanya lelang ya, yang security-nya bagus ya, dalam hal keamanan. Jadi orang yang bertransaksi itu memiliki kenyamanan dan keamanan yang bagus. Kemudian vendor-vendornya juga yang reliable ya, ditambah lagi dengan diversifikasi produk ya dari IB-nya itu sendiri.
Nah, ini hanya contoh ya. Mungkin contoh di tempat Anda bisa jadi katakanlah misalnya produk yang Anda tawarkan itu sudah tidak diminati orang. Ya. Tapi ternyata kok kompetitor masih berjaya, bahkan mereka market share-nya nambah. Berarti something wrong dengan cara Anda doing business. Mungkin Anda mencari cara-cara baru, mungkin dengan distributor baru, mungkin dengan cara salesmanship-nya yang dengan cara yang baru, lebih personalized, misalnya seperti itu. Ya, jadi itu bagian dari inventing. Intinya inventing ini adalah tidak tinggal diam bila kita menghadapi masalah. Ya. Kemudian tanda-tandanya saat kapan Anda perlu di mentor tentang inventing, yaitu bila Anda memiliki kesulitan dalam hal mengkaitkan antara visi dengan apa yang Anda lakukan saat ini. Ini apa sih hubungannya antara visi dengan apa yang saya lakukan? Ya. Begitu Anda merasa itu, saatnya Anda perlu di-mentor oleh orang lain tentang inventing itu apa. Untuk meningkatkan capability Anda di bidang inventing. Notice gaps between your firm's aspiration and the way work is organized. Jadi adanya gap ya antara apa yang dilakukan antara perusahaan Anda dengan bagaimana Anda sendiri melakukan gitu. Artinya sesuai nggak ya dengan aspirasi perusahaan ini? Sesuai nggak Isa dengan visi-visi yang ada gitu ya? Terakhir, find that things tend to revert to business as usual. Artinya Anda sudah kena trap atau kena jebakan comfort zone, ya zona nyaman. Ya udahlah biasanya kita melakukan dengan seperti ini kok. Kita nggak usah neko-neko lah, ya. Kita melakukan apa yang sudah biasa kita lakukan aja. Ngapain lagi kita melakukan hal yang lain yang berbeda gitu? Karena ini semua toh sudah kita berjalan bertahun-tahun dan sukses gitu ya. Jadi sebetulnya ini semua kembali ke kita sendiri gitu ya. Apa yang sebetulnya menjadi kendala kita. Dan 4 hal ini, sense making, relating, visioning, dan terakhir inventing, itu tidak bisa seseorang memiliki semuanya itu mentok. Ya, misalkan 5 semuanya, enggak. Selalu aja seseorang punya profil yang zigzag ya. Mungkin bagus di sense making, tapi relatingnya kurang. Jadi dia lebih banyak jual ide-ide masa depan. Tapi dia nggak bisa merangkul orang. Karena dia bukan tipe yang mungkin bisa berdialog dengan baik sehingga orang bisa bekerja sama. Orang percaya iya, tapi orang malas bekerja sama dia. Nah, ini berarti something wrong dengan relating. Ya. Mungkin juga bagus dalam hal visioning atau bahkan inventing, tapi dalam hal sense makingnya kurang, ya sehingga dibantu orang lain. Jadi tidak ada satu orang pun yang baik dalam hal empatnya ini. Ya, jadi selalu ada kekurangannya. Dan kita bisa melihat mungkin bagi Anda yang saat ini bekerja di sebagai middle managers atau middle executive gitu, mungkin VP atau GM, coba lihat bos Anda, ya C-level Anda seperti apa. Sebaliknya kalau Anda sebagai C-level, coba juga lihat diri Anda seperti apa. Apakah sudah memiliki sense making, apakah sudah memiliki relating, kemudian apakah sudah memiliki visioning yang cukup, dan terakhir apakah sudah memiliki inventing yang cukup. Ya, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah apa yang sudah kita bahas ini bermanfaat. Kita sudah sampai pada bab yang ke-10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.